Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu lagi dengan Pak Arif dalam pembelajaran A2S. Setelah 3 minggu ya kita melaksanakan liburan panjang atau mungkin 1 tahun ya, dari tahun 2020, dan hari ini bertemu dengan Bapak di tahun 2021. Dengan semangat yang baru di awal pembelajaran semester 2 ini ya, kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang pelajaran A2S. Adapun materi kita hari ini yaitu tentang dosa besar. Tujuan pembelajarannya anak-anak itu sebagai berikut. Di semester 1 kemarin kita semua sudah belajar ya macam-macam dosa besar. Di antaranya ada syirik, ada durhaka kepada orang tua, ada sihir, dan tentunya sebagainya. Nah, di semester 2 ini kita akan mencoba melanjutkan materi tersebut masih tentang dosa-dosa besar. Di buku A2S banyak sekali macam-macam ataupun contoh-contoh dosa besar yang harus kita jauhi dan harus kita hindari. Hari ini Bapak akan menerangkan beberapa poin saja, nanti sisanya anak-anak pelajari di buku A2S ya. Nah, baik. Dosa besar selanjutnya yang harus kita jauhi adalah membunuh ataupun bunuh diri. Apa sih yang dimaksud dengan membunuh? Membunuh yaitu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Sedangkan bunuh diri adalah menghilangkan nyawa dengan sengaja. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengancam keduanya yaitu di dalam neraka jahanam. Ya. Hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita semua, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun, bahwa mencaci seorang muslim saja adalah dosa, apalagi membunuhnya adalah kafir. Jadi anak-anakku jauhilah sifat membunuh yang tentunya merupakan dosa besar yang tentunya sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi bunuh diri. Ingat, sebaik apapun kita, sesoleh apapun kita, rajin sholat, ibadah haji, kemudian suka ngaji, berbakti kepada orang tua, apabila kita melakukan tindakan bunuh diri, mati dengan disengaja, dengan cara apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan memendamkan kita ataupun mereka ke dalam api neraka jahanam. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan zina ataupun semisalnya. Baik itu zina mata, zina pendengaran, zina hati kita, dan apapun itu harus kita hindari dan harus kita jauhi. Sekarang banyak sekali tayangan-tayangan media yang bisa menjerumuskan kita ya untuk senantiasa melakukan perbuatan zina tersebut. Misalnya berpacaran, itu merupakan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun zina mata, memandang lawan jenis dengan berlebih-lebihan, ataupun misalnya bagi seorang laki-laki melihat aurat perempuan, melihat rambut perempuan, maka hendaklah kita senantiasa beristighfar dan tentunya memalingkan pandangan kita. Nah, juga untuk perempuan hati-hati ya, harus senantiasa menjaga auratnya, terutama rambutnya, agar tidak terlihat oleh teman kita yang bukan muhrim ya, kecuali keluarga kita. Ingat anak-anak, ketika seorang perempuan maka terlihat rambutnya sedikit saja, satu helai saja, maka itu merupakan perbuatan dosa. Ya, kenapa ketika Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril kemudian melakukan perjalanan, ketika itu melihat api neraka yang banyak sekali dihuni oleh para perempuan, maka salah satunya banyak di antara perempuan yang tidak bisa menjaga auratnya. Ya, ketika seorang anak perempuan keluar dari rumahnya, ya selangkah keluar dari rumahnya dan tidak memakai kerudung, tidak memakai jilbab atau terlihat auratnya, maka pada saat itulah satu langkah ayahnya menuju ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqrabuz zina." Maka janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Jangankan melaksanakannya, mendekati saja tidak boleh ya. Kemudian dosa besar selanjutnya yaitu meninggalkan sholat dengan disengaja. Bagi orang yang senantiasa meninggalkan sholat dengan disengaja, maka Allah akan tempatkan nanti ya di sebuah lembah yang di bawah neraka jahanam. Lembah tersebut paling dasar yang disebut dengan
ghayun dan memiliki bau yang begitu busuk, maka di sanalah tempat-tempat orang-orang yang senantiasa meninggalkan sholat. Baik anak-anakku, tentunya masih banyak sekali ya contoh-contoh dosa besar ataupun macam-macam dosa besar yang harus kita pelajari bersama-sama. Nanti silakan kalian baca juga atau baca kembali materi ini di buku A2S halaman berikut. Anak-anakku, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Ya, pesan dari Bapak, jauhi perbuatan-perbuatan dosa besar. Bukan dosa besar saja, dosa kecil yang kita lakukan juga harus kita jauhi dan harus kita hindari. Itu saja, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang tentunya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tentunya mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam rindu Bapak buat kalian yang ada di rumah dan tentunya salam hormat juga buat Korea yang ada di rumah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.